Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Pukul 6.45 pagi, Hana terbangun dari tidurnya dan terkejut ketika melihat jam di atas meja di samping tempat tidur, yang sudah menunjukkan pukul 6 lewat. Hana terduduk seketika, membuat Revan terbangun dari tidurnya dan menatap penuh tanda tanya istrinya itu. "Kamu kenapa?" tanya Revan dengan suara khas bangun tidurnya. "Aku telat," teriak Hana membuat Revan tersentak. Sedang orang yang berteriak bergegas memasuki kamar mandi untuk membersihkan diri. Revan menghembuskan nafasnya melihat tingkah laku istrinya itu. Sebenarnya ia masih ingin tidur dan memeluk tubuh Hana, tapi istrinya itu malah sudah turun dari tempat tidur dengan tergesa-gesa. Dengan malas, Revan turun dari tempat tidur, lalu merapikan tempat tidur sembari menunggu Hana keluar dari kamar mandi. 15 menit kemudian, Hana keluar dari kamar mandi dan dengan terburu-buru membuka lemari pakaian, membuat Revan yang baru saja masuk ke kamar setelah tadi ke dapur untuk membasuh wajahnya terkejut melihat Hana yang seperti orang dikejar waktu. Meski sebenarnya memang iya. "Tidak perlu buru-buru sayang, kau tidak akan terlambat, percaya padaku," ucap Revan santai dengan melangkahkan kakinya memasuki kamar mandi. "Kalau aku telat, aku gak akan bicara sama Mas selama seminggu," ucap Hana dengan terus mencari pakaian yang akan ia kenakan. Revan yang mendengar hal itu terkejut, lalu bergegas memasuki kamar mandi. Hana terus saja melirik ke arah jam di atas meja di samping tempat tidur. Ia benar-benar tidak boleh terlambat hari ini. Terlebih karena hari ini yang mengajar adalah dosen paling killer di kampusnya. 7 menit kemudian, Revan keluar dari kamar mandi, membuat Hana yang tengah menyisir rambutnya sedikit terkejut melihat Revan yang begitu cepat keluar dari kamar mandi. "Mas," panggil Hana membuat pria yang tengah berdiri di depan lemari menoleh padanya. "Iya sayang, ini aku lagi cari baju kok," ucap Revan lalu kembali fokus pada pakaian yang tersusun di lemari di depannya. "Bukan itu mas," ucap Hana dengan menatap rambut suaminya itu. "Terus apa sayang?" jawab Revan dengan tangan yang mulai memilih jas yang akan ia kenakan. "Coba pegang rambut mas dulu," ucap Hana membuat Revan terdiam, lalu menyentuh kepalanya dan terkejut ketika memegang sesuatu di atas sana. "Astagfirullah," bagi Revan lalu bergegas kembali memasuki kamar mandi untuk menyiram kepalanya di bawah guyuran shower, karena ternyata di rambutnya masih banyak busa sampo. "Belum bilas kepala dengan air malah langsung keluar dari kamar mandi," ucap Hana dengan menatap pintu kamar mandi yang sudah tertutup rapat. Hana menggelengkan kepalanya, lalu mendekat ke arah lemari untuk memilih jas yang akan dikenakan oleh suaminya itu. 5 menit kemudian, Revan keluar dari kamar mandi setelah membilas kepalanya hingga bersih dari busa sampo. Ia sedikit mengernyit ketika tidak menemukan Hana di dalam kamar mandi. Dengan terburu-buru, Revan segera memakai pakaiannya, tanpa peduli dengan rambutnya yang belum dirapikan. Ia lebih khawatir jika istrinya pergi ke kampus dengan taksi. Bisa-bisa ia tidak akan diajak bicara selama seminggu. "Sayang," teriak Revan dengan terus menuruni anak tangga menuju ke dapur. "Sayang," teriak Revan lagi, dan terdiam seketika saat melihat Hana yang tengah sarapan di meja makan. Revan menghembuskan nafasnya melihat bahwa sang istri masih ada di rumah, sedang Hana terkejut melihat penampilan suaminya itu yang benar-benar berantakan. Bahkan hal itu membuat mulut Hana sedikit terbuka. "Mas," panggil Hana saat Revan tiba di hadapannya dan berniat untuk duduk di kursi di sampingnya. "Ada apa?" tanya Revan penasaran. Tapi Hana tidak menjawab dan memilih untuk menatap ke kaki suaminya. Hana memalingkan wajahnya yang bersemu merah, sedang Revan mengernyit lalu menundukkan kepalanya dan terkejut melihat bahwa ia tidak memakai celananya, hanya mengenakan boxer saja. "Astagfirullah," batin Revan beristighfar, lalu mengusap wajahnya kasar.
Revan menatap istrinya yang masih memalingkan wajahnya yang bersemu merah ke arah lain. Revan menghembuskan nafasnya dan memilih untuk duduk. Soal celana, bisa ia pakai setelah sarapan pagi, dan pastinya ia harus kembali naik ke lantai 2 untuk mengambil celananya. Mereka berdua hanya sarapan dengan roti dan selai, karena Revan yang enggan untuk bangun pagi tadi, karena terlalu nyaman memeluk tubuh Hana, yang sudah terbiasa ia peluk sekarang ini. 5 menit kemudian, Revan selesai dengan rotinya, dan segera berdiri dari duduknya untuk kembali lagi ke lantai 2. Hana menoleh dan menatap Revan yang berjalan dengan hanya mengenakan boxer dan jas yang berantakan, membuat Hana menahan tawanya. 10 menit kemudian, saat ini Hana dan Revan dalam perjalanan ke kampus. Di dalam mobil tidak ada yang berbicara. Revan fokus pada jalan, sedang Hana menatap keluar jendela. "Sayang, nanti aku jemput ya. Aku janji tidak akan telat lagi," ucap Revan dengan meraih tangan Hana dan menggenggamnya, lalu mengecup punggung tangan Hana. Iya," ucap Hana dengan menundukkan kepalanya. Pipinya saat ini sangat merona merah mendapat perubahan cara bicara Revan padanya, yang mulai memanggilnya dengan sayang sejak tadi pagi. Revan menghentikan mobilnya saat tiba di depan kampus sana. Dengan cepat, wanita itu menyelip tangan suaminya, lalu turun dari mobil dan bergegas untuk memasuki bangunan besar itu. Revan tersenyum kecil melihat hal itu. Ia kembali menyalakan mobilnya dan melajukannya meninggalkan kampus Hana untuk segera tiba di kantornya. Hana, Dea, dan Bella saat ini berada di kantin. Setelah tadi menyimak pembelajaran dari dosen paling killer di kampusnya. Dan untungnya, Hana datang tepat sebelum dosen itu masuk kelas. "Kenapa tadi pagi telat, Han? Untung aja dosennya belum masuk kelas. Kalau tidak," ucap dia dramatis dengan menggelengkan kepalanya. "Gak tahu, pas aku bangun tadi pagi, udah jam 6 lewat," ucap Hana dengan meminum jusnya. "Pasti tadi malam kamu sama Om Revan malam pertama lagi kan?" tebak Bella dengan suara yang sedikit keras, hingga menarik perhatian beberapa mahasiswa dan mahasiswi di kantin itu. Tante, kalau ngomong itu saring dulu lah," ucap dia membuat Bella mengernyit bingung, sedang Hana memilih meminum jusnya dan memperhatikan perdebatan dua sahabatnya yang sebentar lagi akan dimulai. "Siapa yang tante kamu, Dea?" tanya Bella yang sedikit bingung dengan dia yang tiba-tiba menyebut tante dengan menatap ke arahnya. "Kamulah, siapa lagi?" ucap dia semakin membuat Bella mengernyit. "Emangnya aku nikah sama om kamu? Sampai dipanggil tante segala," ucap Bella dengan menatap tidak percaya pada dia. "Belum nikah, tapi kan calon tante. Harus dipanggil tante dong," ucap dia dengan senyum di wajahnya. "Enak aja, siapa juga yang mau sama om galak kamu itu?" ucap Bella dengan sedikit meninggikan nada suaranya. "Yakin? Padahal kalau kamu nikah sama Om Firza, kamu bisa loh perintah aku apa aja," ucap dia membuat Bella terdiam. Pasalnya, dia adalah orang yang tidak suka diperintah oleh siapapun, pengecualian untuk orang-orang tertentu, tapi tidak dengan Bella. "Boleh juga tuh," ucap Bella tiba-tiba, membuat dia dan Hana terdiam.